The Lipstick. Banyak, ya, relawan cari yang kita bisa lihat pada saat itu. Ini sudah yang mana ini? Saya tidak pasti saya ini, jadi ketemu pergi aja. Halo, selamat sore pemirsa. Kita jumpa lagi di Indonesia Menentukan, sebuah program selama 30 menit yang akan menghadirkan segala informasi yang perlu Anda ketahui terkait Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda, termasuk di mana kesiapan Komisi Pemilihan Umum, dinamika politik yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk calon pemimpin daerah kita. Bersama saya, Maka Canda, inilah saatnya Indonesia Menentukan. Pemirsa, untuk pertama kalinya pemilihan kepala daerah akan digelar serentak pada akhir tahun 2015 ini. Antusiasme masyarakat untuk memastikan pilkada langsung dan serentak terjadi di media sosial. Dan berikut adalah salah satu klip video seputar pilkada serentak. Bapak Ibu DPR, tolong dengar suara kami. Ini dari hati kami. Memang kami rakyat biasa, tapi kami punya nurani. Bapak Ibu DPR, oh DPR, kami rela dengan drama. Kita sinetron, Pak. Jangan lukai hati kami yang telah memilihmu. Kami ingin pilkada, pilkada langsung. Kami ingin pilkada, pilkada langsung. Bukan pilkada lewat DPRD. Jangan hapus pilkada, pilkada langsung. Jangan hapus pilkada, pilkada langsung. Tolong jangan rampas hak pilih kami. Saudara, saya setuju dengan pilkada langsung. Pokoknya gue mau pilkada langsung. Ya iyalah, belok kiri boleh langsung, masa ya pilkada nggak boleh langsung? Nah, belok kiri katanya boleh langsung. Nah iya. Gue nggak tahu. Yaudah, lain kali jam berapa? Kami ingin pilkada, pilkada langsung. Kami ingin pilkada, pilkada. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menggelar deklarasi kampanye damai. Selain melakukan karnaval, kedua pasangan calon juga diarak berkeliling kota sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Dalam kegiatan yang berlangsung di Lapangan Merdeka Medan, kedua pasangan calon masing-masing pasangan nomor urut 1 sekaligus petahana atau incumbent, Tengku Zulmi Eldin dan Akhyar Nasution, serta pasangan nomor urut 2 Ramadan Pohan dan Edi Kusuma, bersama-sama membacakan deklarasi damai. Sebagai wujud deklarasi, pemirsa, kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, beserta pihak KPU serta jajaran Muspida, juga melepaskan burung sebagai lambang perdamaian. Sebagai puncak kegiatan, kedua pasangan calon lantas diarak berkeliling kota Medan lewat karnaval mobil hias yang mengelilingi 21 kecamatan di kota Medan. Kedua pasangan calon diminta berkampanye secara santun dan mengedepankan edukasi serta tidak melakukan kampanye yang bersifat provokatif yang dikhawatirkan akan mengganggu keamanan di kota Medan. Memilah-milah mana yang paling diantisipasi, semuanya kita antisipasi. Sesuai tadi yang saya sampaikan bahwa kami berharap dan menghimbau kepada kedua pasangan calon untuk melaksanakan kampanye dengan damai dan menyampaikan materi-materi kampanye sesuai dengan yang diatur dalam aturan KPU, di mana kampanye tersebut harus bersifat sopan, kemudian tertib dan edukatif, dan paling penting juga tidak bersifat provokatif, tidak menjelekkan pasangan calon maupun tim kampanye pasangan calon lain. Dan juga kami berharap tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam aturan KPU dalam berkampanye, karena akan mengganggu
mengganggu nanti kondusifnya pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Medan tahun 2015 ini. Ya, sementara itu pemirsa, deklarasi damai pilkada dilakukan di mana-mana karena banyaknya terjadi bentrok dan peristiwa kriminal seputar pilkada. Misalnya Komisioner KPU Kabupaten Kepahyang, Bengkulu yang menjadi korban penusukan yang diduga dilakukan oleh salah seorang peserta pilkada yang kalah dalam sengketa pemilu. Kejadian berawal saat korban bersama Ketua KPU Kabupaten Kepahyang, Ujang Irmansyah, hendak pulang ke rumah usai menghadiri putusan Panwaslu terkait sengketa pilkada. Di perjalanan, tiba-tiba kaca mobil korban dipecahkan oleh orang tak dikenal. Korban yang hendak mengecek kondisi mobilnya langsung diserang oleh sejumlah orang. Akibatnya, Windra menderita beberapa luka tusuk di bagian pinggang. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Polisi langsung memproses insiden ini pemirsa, dan saat ini polisi telah mengamankan 8 orang yang diduga melakukan penyerangan. Polisi juga menyita 1 benda tajam dan 2 unit mobil, dan diduga kejadian ini dilakukan oleh peserta pilkada yang bersengketa di tingkat pengawas pemilu. Korban yang merupakan anggota KPUD Divisi Hukum menjadi sasaran pelaku karena berkaitan dengan sengketa tersebut. Sementara lagi memeriksa saksi dan beberapa orang yang kita curigai yang sudah kita amankan ada 8 termasuk saksi juga sudah kita minta keterangan berkaitan dengan sementara belum karena ini masih proses pemeriksaan ya, baik yang kita amankan 8 orang ini termasuk barang bukti senjata tajamnya, barang itu ada sekitar 4, mobil Innova, mobil apa? Pemirsa, dunia politik Indonesia seringkali diwarnai kekerasan dari para tokoh politik yang seharusnya intelektual. Apakah budaya ini lahir dari proses pemilu atau pilkada yang sudah tidak sportif dan berbau kekerasan? Berikut liputannya untuk Anda. Serentak pada 9 Desember mendatang, Kepolisian Daerah Jambi mulai melakukan persiapan pengamanan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi serta menghadapi adanya konflik yang bakal terjadi di masyarakat, yang seringkali timbul sebelum dan pasca digelarnya pemilihan. Guna mengantisipasi adanya bentrokan akibat ketidakpuasan jalannya pilkada, petugas membuat simulasi penanganan massa. Dengan melibatkan ratusan petugas kepolisian, simulasi tersebut digelar di lapangan Taman Rimbo, Kota Jambi. Itu adalah sebuah kesiapan daripada personil Polri yang dilibatkan dalam rangka kegiatan pengamanan untuk mengawal kegiatan pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan wali kota. Di sana terlihat prediksi ataupun ancaman yang kemungkinan terjadi, kita memang memprediksi yang paling terburuk. Ya, begitulah yang namanya pemilu atau pilkada di Indonesia. Sayangnya selama ini identik dengan budaya konflik, bahkan kekerasan. Bayangkan saja dari pemilu atau pilkada yang berbau kekerasan, wakil rakyat atau pemimpin seperti apa yang bakal dihasilkan. Tengok saja kejadian pada rapat panitia khusus DPRD Maluku beberapa waktu lalu. Rapat terkait dugaan markup di Bank Maluku senilai 56 miliar ini berujung ricuh. Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbau, yang datang bercelana pendek dan sendal jepit mengamuk di ruang paripurna saat rapat berlangsung. Richard mencari Ketua DPRD Maluku, Edwin Huai, yang memimpin rapat pansus. Keduanya nyaris adu jotos di ruangan sidang. Richard mempersoalkan rapat pansus dengan menghadirkan otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia Maluku tanpa koordinasi dengan dirinya yang juga ketua tim pansus. Ini sudah bukan ini. Saya bisa. Sulit dibayangkan anggota dewan yang merupakan anggota partai itu menjelma layaknya pendekar pada masa dinasti tempo dulu. Seolah mereka berasal dari partai pedang, Butong Pai, atau partai pengemis, Kaipang, bahkan pendekar ninja. Rapat yang seharusnya intelektual menjelma menjadi ajang adu otot. Kalau sudah begini, bisa dibayangkan apa keputusan yang bakal dihasilkan. Pilkada sejatinya untuk memilih pemimpin atau wakil yang bisa mengerti rakyatnya. Seharusnya, kalau mau mengadaptasi dunia persilatan adalah ajaran sportivitas dan kejantanan dalam bertindak. Bukannya mengadaptasi jurus-jurus melumpuhkan lawan. Karena sportivitas berarti anti kampanye hitam, politik uang,
dan apalagi mencurangi rekapitulasi. Dari Jambi dan Ambon, Maluku, Komalasari dan Chris Belseran, Raja Wali TV. Ya pemirsa, apa jadinya jika nama Tuhan tercantum dalam daftar pemilih pilkada dan jumlahnya ada 11 orang? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Indonesia Menentukan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, KPU Kota Denpasar menghapus 4.800 calon pemilih di Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Penghapusan ribuan calon pemilih tersebut setelah dilakukan tahapan penelitian dan pencocokan daftar pemilih di 4 kecamatan. Hingga saat ini KPU Denpasar terus melakukan persiapan jelang pelaksanaan pilkada mendatang. Pihak KPU Kota Denpasar saat ini tengah sibuk mendata jumlah pemilih. Dari pendataan, KPU mencatat daftar pemilih sementara di Denpasar sebanyak 523.553 pemilih. Sementara dari hasil pencocokan data, KPU Denpasar juga telah menghapus 4.800 pemilih yang telah meninggal dunia dan berpindah domisilinya. Pendataan akan terus dilakukan hingga ditetapkan daftar pemilih tetap pada tanggal 1 Oktober mendatang. Jika ada warga yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT, KPU mempersilakan warga untuk memilih dengan menggunakan KTP-nya. Jadi jumlah DPS di Kota Denpasar itu adalah 523.553 pemilih. Dalam proses kami melakukan penghapusan sekitar 48.000 lebih pemilih yang kami hapus karena memang ada ganda, memang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih terkait. Ya, sementara itu pemirsa, penentuan daftar pemilih tetap atau DPT selalu menjadi masalah klasik dalam pemilihan umum dari waktu ke waktu. Di Jember, Jawa Timur ditemukan 11 nama yang sama tersebar di sejumlah kecamatan. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, orang meninggal dunia atau masih di bawah umur ditemukan dalam daftar pemilih. Heboh warga bernama Tuhan tidak saja terjadi di Kota Banyuwangi dan Probolinggo, Jawa Timur. Warga bernama Tuhan juga ditemukan di Jember. Tidak tanggung-tanggung, ditemukan sekaligus 11 warga di Jember yang memiliki nama Tuhan. Temuan ini berawal dari kecurigaan Komisi Pemilihan Umum Daerah, KPUD Jember, terkait daftar pemilih yang diduga ganda. Namun setelah melakukan pemutakhiran data pemilih melalui Sistem Informasi Data Pemilih, SIDALI, diketahui jika 11 nama tersebut merupakan orang berbeda. 11 nama Tuhan tinggal menyebar di 7 kecamatan di Jember. Dan baru belakangan diketahui jika salah satu dari 11 nama Tuhan tersebut telah meninggal dunia. 10 warga bernama Tuhan tersebut sejauh ini ditetapkan masuk dalam daftar pemilih sementara dalam pemilu Kada Jember mendatang. Memang kita menemukan ada beberapa nama yang di situ tertulis Tuhan gitu kan. Ada yang ada awalannya juga ada ya. Si Satuhan ada, Satuhani ada, Tuhani juga ada, tapi yang Tuhan hanya Tuhan saja itu ada beberapa. Salah satu warga bernama Tuhan tinggal di Jalan Manyar, Kelurahan Selawu, Kecamatan Patrang, Jember. Tuhan mengaku nama dirinya merupakan pemberian langsung dari orang tua sejak lahir. Tuhan, warga Jalan Manyar ini, selama ini berprofesi sebagai buruh tani, mengaku senang atas pemberian nama tersebut. Ya Tuhan, diberi orang tua. Sejak lahir dulu ya Pak? Sejak lahir. Bapak bekerja apa? Di sawah nih? Tani ya? Gimana, seneng punya nama Tuhan nggak seneng? Ya seneng. Seneng ya? Kan saya sholat, seneng saya. Meski masuk dalam daftar pemilih sementara, 10 nama Tuhan untuk menjadi pemilih masih menunggu penetapan daftar pemilih tetap atau DPT. Di Sukabumi, Jawa Barat, puluhan warga dicabut hak pilih maupun dipilih dalam rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih sementara di Selabintana, Jawa Barat. Rapat digelar setelah KPU Kabupaten Sukabumi mendapatkan laporan dari warga maupun instansi terkait tentang adanya warga meninggal dunia serta warga yang masih di bawah umur tercatat sebagai pemilih. Hasilnya, sebanyak 41 orang dicabut hak pilihnya karena kasus korupsi dan ratusan warga dicoret karena sudah meninggal dunia, masih di bawah umur, KTP ganda, serta warga yang tercatat sebagai TNI dan Polri. Cabut hak pilihnya itu sesuai data yang kami terima itu ada 41 orang, 26 perempuan dan 26 laki-laki dan 15 perempuan. Ya, begitulah permasalahan klasik daftar pemilih tetap menjelang pemilu. Sebagai ilustrasi, kalau 11 Tuhan saja bisa memilih, tidak heran orang mati dan anak balita bisa masuk dalam DPT.
Dari Jember, Jawa Timur dan Sukabumi, Jawa Barat, Not Sugiharto dan Suhendi, Raja Wali TV. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, setelah sekian lama hanya ada satu pasangan calon Pilkada Surabaya Jawa Timur bisa dipastikan berlangsung. Kepastian ini didapat setelah pasangan Rasio dan Lucy Kurniasari resmi mendaftarkan diri mereka ke KPU Surabaya akhir minggu lalu. Dengan diantar sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat dan PAN, pasangan Rasio dan Lucy Kurniasari mendatangi kantor KPU Surabaya untuk mendaftarkan diri sebagai calon pasangan wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Pengurus DPP Partai Demokrat yang hadir diantaranya Sekjen Hinca Panjaitan dan Wakil Ketua Pramono Edi Wibowo, serta dari DPP PAN hadir Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekjennya. Menurut calon wali kota Surabaya Rasio, dirinya dan pasangan Lucy memiliki visi dan misi akan meningkatkan kesejahteraan warga Surabaya dengan melakukan pembangunan di daerah pinggiran kota Surabaya. Saya sudah ngomong dengan Lucy ini. Pembangunan Surabaya itu sebenarnya kan tersentral di visi kami tentu meningkatkan kesejahteraan warga kota Surabaya yang lebih bagus, kemudian yang berkepribadian dan yang sejahtera. Untuk itu dalam rangka pembangunan infrastruktur di kota Surabaya tidak hanya tengah kota, kita mulai dari pinggiran. Surabaya kan kita bagi 5 wilayah, wilayah kota pusat, wilayah Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara, dan Surabaya Selatan. Kalau sudah diniatkan bertarung, harus menang. Yakin ya Bu ya bisa mengalahkan Bu Risma ini? Yakin Surabaya. Pemirsa, KPU dan Bawaslu menertibkan sejumlah alat peraga kampanye di sejumlah daerah. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Menentukan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang calon gubernur Sulawesi Utara terancam tidak bisa ikut pilkada karena dianggap masih berstatus narapidana. Sidang gugatan atas status ini bergulir di kantor Bawaslu Sulawesi Utara. Ahli dan pengunjung dirusak sarana prasarana. Sidang gugatan pilkada ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Sulawesi Utara Herwin Malonda dengan dihadiri 4 komisioner KPU Sulut serta pihak penggugat Eli Lasut bersama kuasa hukumnya. Sidang ini adalah jawaban pihak KPU Sulut yang tidak meloloskan pasangan Eli Lasut karena dianggapnya statusnya masih bebas bersyarat yang berakhir pada 24 Agustus 2016. Menurut KPU, sudah sesuai aturan karena Eli masih dijerat kasus korupsi SPPD fiktif senilai 9,8 miliar rupiah saat menjabat sebagai Bupati Kepulauan Talaut. Sementara itu, pihak Eli Lasut merujuk aturan PP nomor 31 pasal 55 tentang pembinaan narapidana yang berakhir setelah masa pembebasan bersyarat. Pemirsa, meski pilkada serentak masih beberapa bulan ke depan, ratusan demonstran yang mendukung salah satu calon wali kota Tangerang Selatan Rabu siang terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di halaman Polres Jakarta Selatan. Namun bentrokan ini hanya bagian dari simulasi pengamanan pilkada yang akan diselenggarakan di Tangerang Selatan. Para pejabat utama Polres Metro Jakarta Selatan dan Kapolsek jajaran Polres Metro Jakarta yang kami hormati kembali Tangerang Selatan, para Kabak, hadirin yang berbahagia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Persiapan pengamanan pemilu umum daerah atau pilkada terus dilakukan aparat kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan saat kampanye hingga tahapan pemilihan. Untuk bersiap diri menghadapi pilkada, Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Tangerang Selatan menggelar simulasi di halaman Polres Jakarta Selatan. Dalam simulasi ini, pemirsa, kubu massa yang merasa dicurangi terlibat baku hantam dan saling lempar benda tumpul. Ada juga simulasi pengamanan kotak surat suara yang berupaya direbut dari petugas KPU oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Wakapolres Jakarta Selatan menyebut simulasi ini sebagai bentuk antisipasi terhadap segala kemungkinan saat pilkada Tangerang Selatan berlangsung. Dengan partai Indonesia, kemudian Fungsi Tunas, termasuk PAN tentu. Meski masa kampanye bagi Pilkada serentak 2015 belum dimulai, pemirsa, sejumlah pasangan calon telah mencuri start dengan memasang alat peraga kampanye. Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah daerah di berbagai tempat melakukan penertiban alat
peraga kampanye ini karena tidak ada upaya dari pasangan calon yang menertibkan alat peraga kampanyenya sendiri. Menjelang kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate, KPU dan Panwas beserta Satuan Polisi Pamung Praja Kota Ternate, Maluku Utara menertibkan sejumlah alat peraga politik yang terpampang di berbagai sudut kota. Sejumlah baliho yang terpajang di sepanjang jalan utama kota dibongkar oleh Satuan Polisi Pamung Praja dengan dibantu petugas TNI dan polisi. Sementara untuk Kecamatan Ternate Pulau, Kecamatan Batang 2, serta Kecamatan Pulau Moti yang belum dijangkau, pihak KPU dan Panwas meminta tim sukses dari masing-masing calon untuk menertibkan alat peraga politiknya sendiri. Bersama Panwas ini kan sudah berkali mengingatkan dan sosialisasi kepada tim kampanye pasangan calon. Hingga kemarin setelah KPU Kota mendapat rekomendasi dari Panwas untuk mengambil tindakan tegas dan memberi sanksi kepada pasangan calon dan tim kampanyenya yang sampai pernyataan terakhir di deklarasi kampanye damai, yaitu tanggal 26 itu sudah harus selesai penertiban alat peraga dari masing-masing tim kampanye. Di Binjai, Sumatera Utara, Satuan Polisi Pamung Praja membongkar paksa seluruh alat peraga kampanye berupa APK pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan berlaga pada Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Langkah ini dilakukan menyusul tidak adanya upaya pasangan calon untuk melakukan pembongkaran APK-nya sendiri, meski dinyatakan melanggar peraturan KPU nomor 7 tahun 2015. Menurut peraturan KPU itu, alat peraga kampanye yang boleh dipasang adalah alat peraga kampanye yang dicetak oleh KPU dengan memasang ketiga foto pasangan calon serta visi misinya. Di Demak, Jawa Tengah, petugas sempat kesulitan menurunkan sejumlah baliho berukuran besar dan dipasang di atas pepohonan. Pihak Panwas Kabupaten Demak menyatakan sudah melakukan upaya persuasif dengan meminta tim sukses dari masing-masing pasangan calon untuk melakukan penertiban APK-nya masing-masing. Namun hingga saat ini masih banyak APK yang bertebaran di seluruh Demak. Seharusnya seluruh partai politik sudah mengetahui masalah peraturan Komisi Pemilihan Umum. Di situ dijelaskan bahwa alat peraga kampanye di luar produk dari KPU, di luar yang dipasang KPU ada ilegal. Jadi kalau nanti Satpol PP mengambil APK, ya jangan dikomplain karena mereka sebelumnya sudah diberi surat peringatan oleh Panwas. Masih di Jawa Tengah, di Klaten sempat terjadi ketegangan antara petugas KPU dan Panwaslu dengan tim sukses dari salah satu pasangan. Mereka menolak untuk ditertibkan dengan alasan APK dipasang di posko pemenangan di depan rumahnya. Setidaknya ada 63 alat peraga yang tidak berizin dan melanggar masa kampanye yang sudah ditertibkan di Klaten. Dari Ternate, Binjai, Demak, dan Klaten, Tim Liputan Raja Wali TV. Pemirsa, berbagai cara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2015 mendatang. KPUD Kota Medan contohnya menggelar lomba video kreatif iklan Pilkada untuk mengundang para calon pemilih ke TPS. Dan berikut ini salah satu video kreatif karya anak Medan, Sumatera Utara. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Indonesia Menentukan. Kami ingatkan program ini akan hadir mulai dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Maki Chandra, terima kasih dan sampai jumpa. Bapak Ibu DPR
mendengar suara kami. Ini dari hati kami. Memang kami rakyat biasa, tapi kami punya nurani. Bapak Ibu DPR, kami lelah dengan drama. Sinetron, Pak. Jangan lukai hati kami yang telah memilihmu. Kami ingin pilkada, pilkada langsung. Kami ingin pilkada, pilkada langsung. Bukan pilkada